Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram. Alhamdulillah para calon tamu-tamu Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali ketemu untuk istiqomah, zikir bersama untuk mengundang rezekinya Allah, memudahkan langkah-langkah kita untuk bisa menunaikan ibadah di tanah suci. Seperti biasa, sebelum dimulai saya memberikan singkat penjelasan sebelum nanti kita melakukan zikir bersama. Di pertemuan sebelumnya saya menjelaskan bahwasanya zikir itu berfungsi untuk ketenangan hati. Sehingga kalau kita tenang, insya Allah rezeki kita jadi lancar dan lain sebagainya. Di malam hari ini saya ingin menjelaskan fungsi zikir jauh lebih daripada sekedar untuk ketenangan hati. Jadi kalau kita ingin diundang Allah ke Baitullah, jadi kita harus tahu posisi kita ada di mana. Malam hari ini kita akan menjelaskan bahwasanya posisi kita ada di sebelah kiri ini. Gambarnya kelihatan nggak? Saya bisa dibantu dulu untuk responnya. Gambarnya kelihatan. Jadi kita ada di posisi di sebelah kiri, ada gambar orang. Kemudian Ka'bah itu ada di seberang sana, ada tempatnya jauh. Jadi kita ada di Indonesia, ya kita ada di Indonesia, kemudian Ka'bah itu ada di Saudi Arabia. Tempatnya jauh. Kita ini termasuk hamba-hamba Allah, termasuk umatnya Rasulullah yang insya Allah dibanggakan sama Rasulullah. Kenapa? Karena kita ini bukan keturunan orang Arab, bukan keturunan apa namanya orang-orang Quraisy, tapi kita ini keturunan dari orang yang sangat jauh. Dan lokasi kita lokasi yang sangat jauh. Tetapi kalau kita lihat di sana, ya di Arab Saudi itu mayoritas kebanyakan adalah orang-orang kita, orang Indonesia termasuk orang yang jamaahnya banyak di sana. Nah, ketika kita ingin pergi kepada Baitullah, kita harus senantiasa menyadari, senantiasa mengingat bahwasanya kita bisa ke sana itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena uang kita, ya, bukan karena jabatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi kita punya uang, kita punya kemampuan, kita punya jabatan, kita punya daya untuk bisa ke sana, semua itu atas rahmatnya Allah. Jadi sama kayak kita masuk surga. Kita masuk surga itu bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena amal-amal kita, tapi karena rahmatnya Allah. Dan rahmatnya Allah itu berupa undangannya Allah kalau ngomongin ke Baitullah. Rahmatnya Allah itu ya adalah undangannya Allah. Nah, saya gambarkan di sini rahmatnya Allah itu berupa apa ini di sini? Kalau kelihatan bisa direspon. Rahmatnya Allah di sini saya gambarkan sebagai apa? Bisa ditulis di kolom komentar. Biar kita apa namanya berdialog, biar kita dua arah, biar ilmunya makin masuk. Semakin semakin ada pertanyaan, maka semakin teman-teman bakal semakin paham kalau menjawab. Pesawat, good. Nah, jadi rahmatnya Allah atau undangannya Allah itu ibaratnya adalah pesawat yang jemput kita, gitu ya. Artinya, ketika rahmatnya Allah atau undangannya Allah yang berupa pesawat yang jemput kita itu butuh rute. Nah, butuh rute. Rutenya si pesawat ini untuk bisa sampai ke kita itu harus kita bangun rutenya. Rutenya harus kita bangun. Rutenya berupa apa? Berupa jembatan rahmatnya Allah. Jadi rahmatnya Allah yang membuat kita dari Indonesia ke Baitullah itu perlu kita bangun jembatan rahmatnya Allah. Apa jembatannya? Jembatannya adalah amal soleh dan doa. Amal soleh kita apa? Amal soleh kita berupa bekerja. Ketika kita bekerja, kita mendapatkan rezeki, bisa kita tabung, bisa kita buat bayarkan, dan lain sebagainya. Terus amal soleh kita yang lain, ya kita amal soleh sedekah.
menambah rezeki kita. Amal soleh kita, sholat, memperbaiki kedekatan kita dengan Allah. Amal soleh silaturahmi, dan lain-lain. Nah, berikutnya kemudian ada zikir. Zikir itu adalah yang paling mengikat amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak zikir, biasanya kita terlepas dari kita mengingat atau ihsan kita kepada Allah. Ihsan itu kan kita hidup merasa diawasi sama Allah setiap hari, every time, setiap detik, ya gitu. Sehingga ketika kita perlu untuk diawasi dan perlu untuk terus connect merasa diawasi, maka kita perlu jembatannya, yaitu disebut dengan zikir. Jadi fungsinya zikir sepenting ini. Artinya, kalau kita terbiasa membangun jembatan rahmat Allah, rahmatnya Allah ini bakal lebih cepat datangnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, rahmatnya Allah kalau sudah datang kita jadi peka. Oh ini toh rahmatnya Allah. Tapi kalau orang nggak zikir, orang yang sudah punya uang doang, bisa bayar doang, biasanya umrohnya itu tidak terasa. Nah itu ciri-ciri umroh tidak mabrur itu tidak terasa. Pulang biasa-biasa saja, pulang ibadahnya nggak nambah, pulang akhlaknya nggak perbaiki dan sebagainya. Itu kenapa? Karena tidak ihsan tadi, karena tidak dibangun dengan zikir tadi. Nah, mudah-mudahan kita semua senantiasa berzikir. Kenapa? Karena kita biar tidak sombong, biar kita tidak merasa kita bisa bayar. Kalau orang bisa bayar, saya mau tanya pada Bapak Ibu semua. Orang haji Furoda bisa bayar nggak mereka? Furoda kemarin bisa bayar nggak mereka? Pada bisa bayar. Tapi pertanyaan saya, mereka berangkat atau enggak? Mereka berangkat atau enggak? Saya tanya. Tahun ini para haji Furoda berangkat atau enggak? Jawabannya enggak. Kenapa? Saudi tiba-tiba Ya, mengeluarkan peraturan tidak membuka visa Furoda. Artinya, kalau kita punya uang, kita kaya, kita bisa bayar. Kalau rahmatnya Allah belum jemput, ya belum. Kalau rahmatnya Allah belum datang, undangannya belum datang, ya belum. Maka tugas kita adalah tidak boleh sombong. Ya, yang bisa bayar nggak boleh terlalu kepedean. Yang belum bisa bayar jangan terlalu pesimis. Gitu. Kenapa? Karena kita ke sana itu hanya karena rahmatnya Allah, hanya karena undangannya Allah. Yang dimana rahmatnya Allah dan undangannya Allah ini dijembatani, ada rutenya bernama amal soleh dan doa. Nah, amal soleh pekerjaan menghasilkan uang, bisa buat bayar. Amal soleh lainnya, silaturahmi, ya, sholat dan sebagainya, itu juga buat menata hati dan sebagainya. Termasuk adalah zikir malam hari ini. Nah, ini pembuka malam hari ini mudah-mudahan bisa dipahami sehingga saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, berarti zikir itu penting atau enggak penting? Saya mau tanya, berarti zikir itu penting atau enggak penting? penting Ustadz. Penting ya. Berikutnya saya tanya lagi, pentingnya zikir itu yang butuh sebenarnya, yang butuh Allah atau kita yang butuh zikir? Kita. Kita yang penting. Kita yang butuh. Karena kalau kita yang butuh berarti sebaiknya kita yang menjemput gitu, bukan kita yang menunggu. Nah, termasuk malam hari ini sebenarnya yang butuh zikir itu saya. Sehingga walaupun teman-teman nggak nagih, saya insya Allah pasti siapkan waktunya. Insya Allah saya siapkan Zoom-nya. Insya Allah akan saya siapkan slide-nya. Kenapa? Karena saya yang butuh, bukan saya tidak merasa teman-teman yang butuh, bukan. Saya yang butuh dan bukan Allah yang butuh. Karena saya butuh ramahnya Allah ini. Walaupun misal kami, misalnya para TL sudah dijadwalkan. Si tour leader berangkat Agustus, tour leader berangkat Desember. Itu juga nggak boleh terlalu kepedean. Kenapa? Karena kalau itu kan baru rancangan dari kantor, belum rahmatnya Allah. Kalau sudah rahmatnya Allah, nah baru nanti bisa berangkat. Maka pentingnya zikir di situ. Oke, ini pembukaannya mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan kita senantiasa makin khusyuk dalam berzikir karena kita paham pentingnya zikir untuk menyebut rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk sama-sama ya. Rabbana zalamna anfusana
wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.